Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran kita, dan di video ini kita akan belajar mengcustom halaman login dan halaman register bawaan dari Laravel JStream. Sebelumnya kita harus persiapkan dahulu halaman atau template dari login dan register. Untuk link download dua file ini, silakan lihat di deskripsi. Di sini kita punya dua buah template. Yang ini adalah template untuk halaman dashboard atau halaman setelah login. Nah, ini adalah halaman login dan register. Oke, kita download saja dulu. Ini. Ya, ini nanti ya kita download. Oke, saya sudah download login dan register. Kita buka. Nah, ini adalah file login dan ini adalah file register. Dan ini adalah image-nya, gambar ya. Oke, kita buka terlebih dahulu, tampilannya kita lihat. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita kembali ke halaman Laravel kita. Di latihan ini kita tidak akan mengganti URL baru atau membuat URL baru untuk halaman login. Ya, kita cukup gunakan bawaan dari JStream. Jadi kita hanya mengcustom halaman dari file login ini. Oke, kita ke text editor langsung saja. Ini saya close. Oke, ini saya close semua dulu. Ya, kita ke folder resource, views, dan di sini adalah yang bagian folder out, kemudian file login blade.php. Jadi halaman ini, filenya itu yang ini. Oke, jadi misalnya kalau kita tulis di sini, sebentar, h2 hello login. Kita tes ya benar atau tidak. Kita refresh. Oke, ya benar kan? Hello login. Oke, kita kembali. Oke, kita buka template kita lagi. Nah, jadi kodenya ini kita hanya perlu memasukkan ke dalam halaman login. Jadi langkah-langkahnya seperti ini. Kita akan mengcopy semua kode dari file login ini. Kemudian untuk aset atau image-nya, nah kita akan copy ke dalam folder public di project kita. Oke, langsung saja saya buka foldernya. Ini ya, kita ke open with. Ini Visual Studio Code. Ini open. Oke, kodenya seperti ini. Selanjutnya untuk file gambar ini, jadi file 2 gambar ini ya. Oke, ini kita copy. Lalu kita buat di folder sini, di public, folder project kita. Ini folder, assets. Buat lagi folder baru, biar rapi ya, image. Oke. Kemudian kita paste di sini, bisa enggak? Ya, tidak bisa. Jadi kita buka dulu foldernya, reveal in Finder. Nah, di sini ya, kita masukkan ke dalam. Paste 2 item. Ya, teman-teman menyesuaikan saja, intinya 2 file image ini kita masukkan di dalam folder public, lalu kita buat folder assets biar rapi dan image. Jadi 2 image ini berada di dalam folder image. Selanjutnya kita ke codingan, login kan, ini login Laravel. Oke, ini kita Ctrl A, kita blok semua dulu. Kemudian kita Ctrl C, ya, atau di MacBook Command C. Oke, sudah, kita buat sini file baru. New file. Nah, kita copy di sini dulu. Ya, kita kopikan ini hanya karena ini mau kita delete semua ya. Jadi ini cuma sebagai backupan. Karena kita akan menyalin beberapa kode ini, ya, kode yang diperlukan. Oke, jadi ini cuma backupan. Selesai kita buat login. Nah, ini nanti kita hapus. Tidak perlu kita simpan. Oke, semoga dipahami. Kita lanjut. Ini login, kita blok semua lagi. Kita copy ya. Lalu di sini, ini kita delete saja.
kita paste. Oke, coba kita Ctrl S, kasih rapi. Oke, untuk merapikan formatnya ini kita perlu extension ya. Di sini saya belum install extension. Coba format ini ya, namanya Prettier Code Formatter. Jadi ini mendukung beberapa kode HTML, Vue. Oke, bisa ya ini ya. Kita pakai extension ini saja, kita install. Oke, kita close. Kita klik kanan. Oh, belum ya, belum jalan. Kita coba from Matblade. Oke, ini ya. Ravel Blade Formatter. Oke, ini kita install. Oke. Ya, kita klik kanan format dokumen. Oke, sudah ya. Kita simpan. Oke, selanjutnya kita mengambil gambar ya. Ya, login ini. Nah, kita perlu edit di sini. Nah, cara editnya kita ini Ctrl X. Kita buka kurung kurawal dan tutup, lalu kita tulis aset. Kemudian nah ini. Jadi ini root directory dari public. Nah, setelah dari public kita mau kemana nih? Tentunya kita ke aset, karena file login kita adanya di aset. Oke, kita klik aja. Sudah, kita simpan. Sekarang kita refresh halaman kita. Kita lihat hasilnya. Oke, ini kita refresh. Yap, ya tampilan telah berhasil kita custom. Tapi tentunya ini belum jalan ya. Ini belum jalan. Selanjutnya kita edit bagian form. Ya, tentunya yang perlu kita edit yaitu bagian sini ya. Nah, kita lihat di sini yang tadi kita copy ke ini. Ya, kita butuhkan elemen form, juga kode CSRF. Ya, biar form kita ini lebih aman. Kita copy lalu kita pastekan di bagian atas sini aja. Oke. Ya, selanjutnya kita tutup di bagian button, di bawah button ya. Di sini. Oke, sudah elemen form sudah. Selanjutnya kita perlu membuat namanya. Name variabelnya ini kita buat sama dengan di sini ya. Jadi pastikan sama. Oke, name email ini kita copy saja. Ya, value old ini gunanya untuk mengembalikan nilai yang baru kita input, nilai yang sebelumnya telah kita input. Jadi misalnya ketika kita login, kita klik, lalu ada yang error atau ada kesalahan, nah maka email yang baru kita input tadi itu yang muncul. Oke, semoga dipahami. Kita lanjut, kita copy ya bagian email. Ini kita copy. Oke, sudah. Lanjutnya password. Ya, kita lihat dulu tipe passwordnya dengan password sama tidak. Oke, sudah ya, name password juga. Ke remember me. Remember me ini checkbox. Nah, kita perlu name-nya remember. Di sini tipe checkbox, ini kita kasih remember, name-nya remember. Oke, sudah. Ya, walaupun jarang ya saya login menggunakan remember. Kemudian untuk forgot password, ini kita copy saja dulu semua. Kita taruh di sini. Ini linknya ya. Kita copy di sini. Ya. Kelasnya kita pakai kelas ini saja. Ctrl C. Oke, sudah, ini kita hapus. Ya. Simpan. Selanjutnya yang submit button login. Oke, tidak ada. Selanjutnya untuk register, kita buat href root
register. Oke, ya jadi seperti ini cara mengedit halaman login kita. Jadi kita perlu siapkan dulu template-nya, kemudian nanti kita sesuaikan dengan link-link aset. Karena link-link ini semua dari internet, jadi kita tidak perlu setting atau connect ke folder public. Ya kan, jadi yang kita perlu setting di folder public hanya image source ini. Karena file login ini berada di folder image di public. Nah, jadi kita pakai ini, asset. Oke, setelah itu selanjutnya kita perlu perhatikan yaitu form, method post, kemudian action, root-nya kita ke login. Kemudian kode ini, jadi setiap inputan di Laravel, dia punya kode CSRF. Nah, ini untuk meminimalisir serangan dari hacker. Oke, kemudian email address, nah kita sesuaikan name-nya, tipe inputan, lalu remember me. Nah, ini kita boleh pakai, boleh tidak, silakan. Selanjutnya, ini ya, kalau forgot password, kemudian ini login. Oke, kita tes refresh. Nah, kita tes login. Kemarin nama login kita ini ya, email address, admin, password, enter. Oke, berhasil. Kita log out, klik login, ya, kita klik register. Nah, untuk mengganti halaman register ini, nah caranya sama seperti halnya kita mengganti halaman login ini. Oke, demikian latihan kita mengenai mengcustom halaman login. Nah, untuk register kita akan lanjutkan di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Salam programmer.